Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Apa saja materi yang kita bahas hari ini? Itu yang pertama kita akan bahas tentang struktur tes deskripsi tes prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, langkah-langkah menulis teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur memiliki beberapa variasi. Ada 2 variasi, itu cara membuat sesuatu dan cara melakukan pekerjaan. Struktur teks prosedur, cara membuatnya dibangun oleh 4 bagian, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Struktur tes prosedur, cara melakukan pekerjaan. Berbeda dengan struktur sebelumnya, struktur jenis ini memiliki 3 bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, penutup. Tujuan, bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang digunakan untuk menarik minat pembaca. Mudah dibuat, cepat bermanfaat, menyehatkan, dan lain sebagainya. Bahan dan alat. Bagian ini merupakan bagian yang ada pada teks prosedur. Cara membuat, contohnya bahan 200 gram tepung 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Alat, 1 buah kertas origami, 1 buah gunting, 1 buah lem kertas. Langkah-langkah. Bagian ini merupakan dari tujuan teks prosedur, berisi tahapan atau urutan kronologis kegiatan. Contohnya, didihkan air. Yang kedua, kemudian masukkan bayam, tunggu sampai sedikit layu. Untuk mencapai hasil yang maksimal, masak bayam dengan api kecil, dan seterusnya. Penutup. Bagian ini dapat berisi kata-kata ucapan selamat, kalimat yang motivasi seseorang untuk melakukan. Contohnya, selamat mencoba, mudah dan praktis, tidak serumit yang kita bayangkan, bukan? Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Tumbuklah 5 siung bawang putih sampai halus. 2. Menggunakan kata kerja pasif. Bentuk pasif adalah teks prosedur digunakan untuk memberi saran, tambahan, atau peringatan. Contohnya, puding sebaiknya disimpan dalam kulkas. 3. Menggunakan kriteria atau batasan. Kalimat pada teks prosedur harus dirinci dan memiliki batasan yang jelas untuk menjunjung keberhasilan. Contohnya, bentuklah adonan menjadi bola-bola kecil. 275 gram tepung terigu. Menggunakan kata keterangan merupakan kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau kata sifat. Ada 3, yaitu keterangan cara, keterangan alat,
dan tujuan. Keterangan cara. Kata keterangan ini digunakan untuk menambah keterangan cara pada kegiatan yang terjadi. Contohnya, aduklah santan secara perlahan. Bungkuslah adonan dengan rapat. Keterangan alat. Kata keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan. Contohnya, aduk adonan menggunakan mixer. Goreng adonan dengan menggunakan teflon. Kata keterangan tujuan. Kata keterangan ini digunakan untuk menambah informasi tujuan pada kalimat. Untuk hasil maksimal, gunakan api kecil ketika menggoreng. Langkah-langkah menulis teks prosedur. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi. 4. Menyusun teks secara utuh. 5. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, lebih baik, mestinya, dan lain sebagainya. Untuk kalimat larangan biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan, hindari, dan lain sebagainya. Menggunakan kata sambung. Hal ini digunakan untuk menyatakan syarat atau urutan langkah. Contohnya kemudian, sekarang, berikutnya, setelah itu, lalu, sebelum, jika, seandainya, dan lain sebagainya. Menggunakan akhiran i dan kan. Akhiran i digunakan jika objek kalimat tidak bergerak. Akhiran kan digunakan jika objek kalimat bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dibaca-baca lagi, dimengerti, dicatat di hal-hal yang penting, dan juga banyak latihan. Dan sampai jumpa pada video-video pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan yang bergizi dan seimbang. Sampai sini dulu. Dadah.